Aduh, perut aku kok mules ya. Padahal mau presentasi nih. Kamu pasti cemas ya, karena mau maju presentasi. Iya nih, kok kamu tahu sih? Itu adalah salah satu mekanisme dari Brain Gut Axis. Apa itu Brain Gut Axis? Brain Gut Axis dikenal sebagai hubungan interaksi dua arah antara pencernaan, gut, dengan otak, brain. Brain Gut Axis adalah saluran komunikasi dua arah yang melibatkan sistem saraf pusat, SSP, dan mikrobiota usus, yang memainkan peran penting dalam fungsi pencernaan, metabolisme tubuh, dan koneksi antara aspek emosional dan kognitif otak dengan fungsi usus perifer. Aksis ini memiliki sifat dua arah karena mampu memfasilitasi pertukaran sinyal antara mikrobiota usus dan otak, baik dari mikrobiota usus ke otak maupun dari otak ke mikrobiota usus, melalui jalur-jalur saraf, imun, humoral, dan endokrin. Kemudian apa hubungan dari kecemasan dengan rasa mules yang kamu alami? Ketika seseorang mengalami kecemasan atau stres, otak mengirim sinyal ke sistem pencernaan melalui sumsum tulang belakang dan saraf vagus. Ini dapat menyebabkan berbagai respon, termasuk peningkatan motilitas usus, yang dapat menyebabkan mules atau gangguan pencernaan lainnya. Jadi, rasa mules sebagai respons terhadap kecemasan merupakan manifestasi dari pengaruh otak terhadap sistem pencernaan. Wah, ternyata seperti itu ya Brain Gut Axis. Ya begitulah. Semangat untuk presentasinya. Jangan cemas, kamu pasti bisa kok. Makasih ya. Oh iya, tahukah kalian bahwa Brain Gut Axis berperan dalam pengaturan perilaku, mood, kesehatan otak, serta dapat memengaruhi gangguan neuropsikiatri? Berikut ini adalah gangguan pada Brain Gut Axis. Yang pertama adalah autisme. Autism Spectrum Disorder, ASD, atau gangguan spektrum autisme, GSA, merupakan gangguan perkembangan. ASD bisa disebabkan karena otak dan usus memiliki hubungan spesial. Usus halus terhubung dengan otak melalui neurotransmitter yang juga memproduksi serotonin dan dopamin. Gut-associated lymphoid tissue tersebar di mukosa saluran cerna, di mana permukaan saluran cerna terutama usus halus selalu terhubung dengan berbagai mikroba dan makanan. Gejala autisme, yaitu gangguan kontak mata, kesulitan berekspresi yang memerlukan verbal, pengulangan kata-kata dan respons sensoris, dan perubahan kepribadian seiring waktu. Kedua adalah depresi. Ketidakseimbangan dalam komunitas bakteri usus dapat menyebabkan penurunan beberapa metabolit dan lemak yang penting untuk fungsi otak, sehingga mendorong timbulnya stres dan depresi. Begitu pula kondisi stres dan depresi dapat menyebabkan ketidakseimbangan bakteri pada usus, yang nantinya dapat menyebabkan manusia rentan terkena penyakit saluran cerna. Ketiga yaitu gastroesophageal reflux disease atau GERD. GERD merupakan suatu gangguan saluran pencernaan di mana isi lambung mengalami refluks secara berulang ke dalam esofagus, yang menyebabkan terjadinya beberapa gejala hingga komplikasi. Beberapa manifestasi klinis dari GERD antara lain, heartburn, regurgitasi, nyeri ulu hati, odinofagia, mual, disfagia, hingga kesulitan tidur pada malam hari. Selanjutnya adalah irritable bowel syndrome, IBS. IBS adalah kelainan fungsional usus kronis berulang dengan nyeri atau rasa tidak nyaman abdomen, yang berkaitan dengan defekasi atau perubahan kebiasaan buang air besar setidaknya selama 3 bulan. Rasa kembung, distensi, dan gangguan defekasi merupakan ciri-ciri umum IBS. Penyakit ini didasari oleh perubahan psikologis dan fisiologis yang mempengaruhi regulasi sistem gastrointestinal, persepsi visceral, dan integritas mukosa. Kemudian ada Small Intestinal Bacterial Overgrowth atau SIBO. Pertumbuhan bakteri usus kecil yang berlebihan, SIBO, adalah salah satu manifestasi disbiosis mikrobioma usus dan sangat umum terjadi pada IBS. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan berlebihan bakteri di usus kecil, yang biasanya relatif sedikit dibandingkan usus besar. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala seperti kehilangan selera makan, sakit perut, mual, kembung, rasa kenyang yang tidak nyaman setelah makan, diare atau sembelit. Yang terakhir adalah gangguan makan seperti bulimia. Bulimia nervosa adalah gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus apa yang telah dimakan sebelumnya. Kelainan tersebut biasanya merupakan suatu bentuk penyiksaan terhadap diri sendiri. Sekian adalah penjelasan yang dapat disampaikan. Terima kasih.